Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham dari kelas 11 S3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya lahirnya Tentara Nasional Indonesia atau biasa kita sebut dengan TNI. Dulu, pada awalnya adalah sejarah Tentara Nasional Indonesia itu dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Dan ide-ide ini sebenarnya sudah muncul dan dibentuk sejak awal mulanya kemerdekaan. Nah, tujuannya ini adalah untuk mempertahankan kemerdekaan. Selain itu juga untuk menjaga pertahanan dan keamanan di setiap wilayah yang ada di Indonesia semenjak Jepang menyerah kepada sekutu. Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, nah saat ini rakyat mulai banyak rakyat yang di berbagai wilayah di Indonesia itu membentuk badan perjuangannya sendiri atau pasukan-pasukannya, kita bisa sebut. Dia tuh jadi setiap wilayah dia membentuk mulai pasukan-pasukan perjuangannya sendiri, dan seiring berjalannya waktu juga pemerintah terus mengusahakan bagaimana berdirinya dan terbentuknya Tentara Kebangsaan Nasional Negara Indonesia. Lalu tiba pada tanggal sekitar 3 Juni tahun 1947, Presiden Soekarno meresmikan atau menetapkan bahwa itu adalah tanggal lahir terbentuknya Tentara Nasional Negara Republik Indonesia. Nah, adapun perlu kita ketahui bagaimana proses terbentuknya sampai dengan tanggal 3 Juni tahun 1947 sebagai hari terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. Adapun proses-proses yang sudah kita lalui ya. Nah, berikut ini penjelasannya. Jadi sebelumnya sampai akhir bulan September 1945 itu negara Indonesia belum memiliki ketetapan yang pasti terkait pembentukan Tentara Nasional atau Tentara Kebangsaan. Nah, akhirnya sampai dengan tanggal 29 September dengan demikian setelah Indonesia melewati banyak masa insiden-insiden perlawanan dan ternyata kekuatan perlawanan penjajah semakin kuat, akhirnya pemerintah memanggil bekas Mayor KNIL yaitu Urip Sumoharjo dan ditugaskan untuk membentuk Tentara Kebangsaan. Urip Sumoharjo sendiri adalah bekas sejak zaman Belanda, dia sudah memiliki pengalaman di bidang kemiliterannya itu sendiri. Hingga sampai kemudian dikeluarkanlah maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR atau Tenaga Keamanan Rakyat. Namun TKR itu sendiri setelah mengalami banyak perubahan atau mengalami banyak masa perubahan di awal kemerdekaan, dan akhirnya pasukan itu pun dinilai hanya merupakan kesatuan yang menjaga keamanan rakyat, sehingga kesatuan tersebut pun berubah dari TKR. Kemudian atas prakarsa marka tertinggi TKR, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah tanggal 1 Januari 1946, yakni mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Lalu Kementerian Keamanan Rakyat itu sendiri mengubah menjadi Kementerian Pertahanan, dan belum genap dalam waktu 1 bulan, Tentara Keselamatan Rakyat pun kembali diganti namanya menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan maklumat yang ditetapkan pemerintah tanggal 26 Januari 1946 yang berisikan bahwa TRI merupakan tentara rakyat, tentara kebangsaan, atau tentara nasional. Namun seiring waktu, karena masih banyak perlawanan genting dan aksi-aksi pihak musuh atau penjajah yang masih sering menyerang rakyat Indonesia, pemerintah mulai dalam situasi genting, sehingga walaupun ada berdirinya badan-badan pasukan selain tadi yang disebutkan ada TRI, ALRI, dan AURI, dan lain-lain, itu masih belum cukup, dan perlunya adalah satu kekuatan kompak yang satu untuk membentuk pertahanan Indonesia. Sehubungan dengan kenyataan tersebut, maka tanggal 5 Mei 1947 Presiden mengeluarkan dekret yang berisi tentang semacam pembentukan panitia yang disebut Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional, dan panitia itu dipimpin sendiri oleh Presiden Soekarno. Lalu setelah panitia itu bekerja, akhirnya keluar penetapan Presiden tentang pemberitahuan organisasi TNI secara resmi tanggal 3 Juni 1947.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasan terkait bagaimana lahirnya terbentuknya Tentara Nasional Indonesia dengan melalui berbagai proses dan juga tahapan-tahapannya. Ya, semoga dapat ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat kita pelajari bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.